Aku yang disepelekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Saya ucapkan banyak terima kasih pada bunda-bunda yang selalu menonton video aku dan selalu komen. Tapi maaf, saya tidak bisa balas satu persatu. Semoga Bunda bisa maklum. Saya doakan semoga rezeki kita sama-sama dilancarkan dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Aku punya challenge nih. Spill berapa uang belanja yang dikasih ke istri? Ucap Jeffrey menantang teman-temannya. Jawabannya pun beragam. Ada yang menjawab 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, dan seterusnya. Namun, di antara semua jawaban, ada satu yang membuat mereka semua terkejut. 50 sehari, ucap Bambang tanpa ragu. Suaranya juga begitu tegas, sehingga seisi ruangan bisa mendengarkan ucapannya. Mereka semua sontak langsung melihat ke arah Bambang. Keterkejutan sangat tampak di wajah mereka semua. 50.000, gak salah denger gue, ucap mereka bersahutan. Iya, emang segitu uang belanja yang aku kasih ke istriku, jawab Bambang tanpa ragu. Cukup? Tanya salah satu di antara mereka. Ya, cukuplah menurutku. Karena selama ini istriku tidak pernah mengeluh, tidak pernah protes. Ya, berarti cukup kan? Bukan berarti tak pernah mengeluh itu cukup, Bambang. Coba deh kamu tanya ke istrimu. Coba kamu tanya ke dia, emang cukup uang belanja 50.000 sehari? Dengan kalian beranggotakan 5 orang sekeluarga. Aku rasa uang segitu sangat kurang. Belum lagi harus bayar listrik, air, dan kebutuhan dapur lainnya. Uang segitu mana cukup, apalagi rumahmu besar. Aku jadi penasaran, bagaimana istrimu bisa mengatur semua itu? Jangan-jangan, ucapan Jeffrey terhenti karena dia ragu untuk melanjutkan kalimatnya. Jangan-jangan apa, Jeff? Cepat katakan, ucap Bambang dengan nada tinggi. Sepertinya pria itu mulai terpancing emosi. Enggak deh Bang, aku gak jadi ngomong. Tapi cobalah kamu tanya pada istrimu. Aku merasa bahwa nafkah yang kamu berikan itu tidak cukup. Aku saja yang memberi nafkah istriku 5 juta per bulan. Sangat pas-pasan dengan anak kami yang baru 2 orang. Sementara kamu 3 anak. Aku rasa uang segitu tidak cukup Bang. Cobalah kamu pikir. Ya enggak guys? Tanya Jeffrey pada teman-teman yang lainnya. Mereka semua mengiyakan ucapan Jeffrey hampir serempak. Itu membuat Bambang jadi berpikir. Tapi selama ini istrinya tak pernah mengeluh. Tidak pernah protes juga. Jadi dia kira bahwa semua baik-baik saja. Sudahlah, kalian tidak usah mengomentari rumah tanggaku. Mungkin istri kalian saja yang tidak pandai mengatur uang. Masa 5 juta per bulan tidak cukup? Kan sangat mustahil itu, seharusnya sangat cukup, bahkan bisa berlebih dan menabung. Aku saja yang memberi istriku 50.000 per hari, cukup kok, meski rumah kami besar. Tapi buktinya sampai sekarang, kami masih bisa makan. Bambang masih bersikukuh dengan pendapatnya. Dia tetap berprinsip bahwa uang 50.000 per hari yang ia berikan untuk istrinya cukup. Emang susah ya ngomong sama orang yang gak paham, sahut beberapa teman yang lainnya. Mereka terlihat kesal dengan jawaban Bambang. Mereka tidak menyangka bahwa Bambang setega itu dengan istrinya sendiri. Rasanya di zaman sekarang sangat mustahil jika uang 50.000 cukup untuk seharian. Seisi ruangan segera menghentikan obrolan mereka karena manajer tiba-tiba masuk. Bambang, kamu dipanggil Pak Direktur, ucap manajernya. Bambang merasa terkejut. Dia juga takut. Sebab biasanya yang dipanggil oleh manajer adalah karyawan yang bermasalah. Kalau tidak dipecat, ia mendapatkan surat peringatan. Dengan jantung yang berdebar, Bambang berjalan menuju ruangan Pak Direktur. Sesampainya di sana, dia dengan ragu mengetuk pintu.
Namun, ia harus tetap melakukannya. Sebab, jika telat sedikit saja, dia benar-benar bisa kehilangan pekerjaan. Masuk, ucap orang yang ada di dalam ruangan. Bambang segera membuka pintu. Permisi Pak, apakah Bapak memanggil saya? Tanya Bambang dengan sopan. Pak Direktur hanya mengangguk. Kemudian, dia mengisyarat dengan matanya agar Bambang segera duduk di kursi yang memang ada di ruangan itu. Baik Pak. Ada apa ya Pak, Bapak memanggil saya? Tanya Bambang. Pak Bambang, kamu tahu kan, manajer keuangan saat ini jabatannya sedang kosong. Karena Pak Rizal kita pindahkan tugas ke cabang perusahaan kita yang ada di Malaysia. Saya mau kamu yang menggantikan posisi beliau. Mengingat kamu sudah 10 tahun bekerja di perusahaan ini. Dan kinerjamu juga sangat bagus selama ini. Tidak pernah ada masalah. Makanya, saya memilih kamu untuk menggantikan posisi Pak Rizal sebagai manajer keuangan. Saya harap kamu bersedia dan memulai tugas barumu besok hari. Seketika raut wajah Bambang semakin terkejut. Dia tidak menyangka bahwa hari ini dia akan naik jabatan. Mulutnya menganga begitu lebar karena saking kagetnya. Ini beneran Pak? Tanyanya lagi dengan ekspresi yang tidak bisa dikendalikan. Iya Pak Bambang, benar. Anda naik jabatan menjadi manajer keuangan di perusahaan ini. Ucap Pak Direktur dengan tegas. Kemudian dia mengulurkan tangannya untuk memberi selamat pada Pak Bambang. Bambang malah hanya melihati tangan Pak Direktur yang ingin menjabatnya. Dia masih terkejut. Namun segera ia sadar dan menerima jabatan tangan Pak Direktur. Terima kasih banyak ya Pak. Saya benar-benar tidak menyangka kalau saya akan naik jabatan menjadi manajer keuangan. Ucap Bambang dengan berkali-kali mengucapkan terima kasih. Dan pria itu belum juga melepaskan jabatan tangannya. Hingga membuat Pak Direktur merasa risih. Cukup Pak Bambang, lepaskan tangan saya. Ucap Pak Direktur. Bambang segera melepaskan tangan Pak Direktur. Dia meminta maaf karena merasa tak enak hati. Maaf Pak, saya terlalu bahagia. Ucapnya dengan raut wajah yang begitu sumringah. Iya tidak apa-apa, saya mengerti. Oh ya, saya akan mengumumkan kenaikan jabatanmu ini berbarengan dengan ulang tahun perusahaan yang akan dilaksanakan 3 hari lagi. Jadi kamu harus bersiap ya. Ajak juga seluruh keluargamu, karena pasti mereka akan bahagia sebab mengetahui kamu sudah naik jabatan. Karena saya dulu juga sama sepertimu. Setiap kali saya mengalami hal-hal besar dalam hidup, saya selalu melibatkan keluarga, terutama istri saya. Ucap Pak Direktur sembari tersenyum ke arah Bambang. Bambang membalas senyumannya. Namun, setelah mendengar kata istri, raut wajahnya jadi berubah. Dia mulai teringat dengan istrinya itu. Setelah menandatangani surat kenaikan jabatannya, Bambang segera keluar dari ruangan Pak Direktur. Sambil berjalan menuju bilik kerjanya, Bambang teringat lagi dengan istrinya. Dia sama sekali tidak berniat mengajak istrinya itu untuk menghadiri acara ulang tahun kantor sekaligus pengumuman kenaikan jabatannya. Karena dia merasa istrinya itu tidak penting. Lagi pula dia juga malu membawa istrinya pergi ke acara yang sepenting itu. Sebab Jihan istrinya, penampilannya sangat berubah. Kulitnya begitu kusam, badannya juga sangat kurus. Tidak seperti 4 tahun lalu saat mereka baru membeli rumah. Badan istrinya begitu bagus, ideal sekali. Mukanya juga sangat glowing karena selalu terawat dengan banyak produk skincare. Sementara 4 tahun terakhir, Jihan tidak pernah merawat tubuhnya. Dia masih bisa makan saja sangatlah bersyukur. Karena uang belanja yang diberikan oleh Bambang sangat kurang. Belum lagi uang 50.000 itu harus ia sisihkan supaya cukup untuk membayar listrik. Iya, Jihan selalu menyisihkan 5.000 setiap hari agar listrik rumahnya bisa terbayar. Sisanya digunakan untuk membayar air. Iya, begitulah Jihan.
Kehidupannya begitu prihatin setelah kejadian 4 tahun silam. Sesampainya di bilik kerja, ia bertemu lagi dengan teman-temannya. Dengan bangga, Bambang memberitahu temannya tentang kenaikan jabatan. Teman-temannya yang mendengar kabar baik itu langsung bersorak ikut bahagia. Karena memang hal itu pantas didapatkan oleh Bambang. Karena kinerjanya yang sangat baik selama ini. Dia juga sudah bekerja cukup lama di perusahaan. Secara bergantian, semua teman kerja Bambang memberi selamat. Mereka sangat bangga pada temannya itu. Oke guys, makan siang kali ini aku yang traktir ya. Pokoknya kalian makan sepuasnya di kafe depan sana, ucap Bambang dengan bangganya. Iya, untuk merayakan kenaikan jabatan, dia mentraktir semua teman-temannya untuk makan siang di kafe depan. Mereka pun semakin sorak kegirangan, karena hari ini bisa menghemat pengeluaran, sebab Bambang mentraktir makan siang mereka. Alhamdulillah, aman uang jajan hari ini, ucap beberapa teman Bambang. Bambang melihat itu merasa iba, karena sebagai seorang suami yang mencari nafkah, mereka harus menghemat uang. Alasannya, agar mereka tidak meminta lagi uang pada istri mereka, sebab uang yang ada pada istri mereka sangat pas-pasan. Sangat berbeda sekali dengan Bambang. Selama ini kalau dia mau beli apa-apa, ya uangnya ada. Karena memang 1 bulan dia hanya mengeluarkan 1.500.000 untuk memberi nafkah istri dan juga ketiga anaknya. Ya walaupun biaya sekolah kedua putrinya ditanggung olehnya. Tapi uang makan dan jajan, Bambang tidak mau tahu. Yang ia tahu uang 50.000 pemberiannya setiap hari harus cukup untuk semuanya. Untuk makan, beras, listrik, air, sabun, deterjen, dan semuanya. Itu harus cukup. Itu yang Bambang tahu. Dengan kenaikan jabatannya ini, Bambang semakin bangga dengan dirinya sendiri. Itu artinya gajinya akan naik. Dari yang biasanya 9 juta, kini pasti mencapai belasan juta rupiah per bulan. Bahkan bisa sampai puluhan juta. Cerita tentang keluarga Bambang. Dia sudah menikah selama 10 tahun dengan Jihan. Mereka dikaruniai 3 anak. Anak pertama berusia 9 tahun, sementara yang kedua berusia 8 tahun. Ia hanya beda 1 tahun saja mereka. Sementara anak ketiga saat ini berumur 3 tahun setengah. Namun, anak ketiga mereka ini yang berjenis kelamin laki-laki bukanlah anak yang diinginkan oleh Bambang. Bahkan dia merasa bahwa anak itu bukan anaknya, karena suatu alasan yang belum jelas kebenarannya. Bambang dan Jihan sudah membeli sebuah rumah dengan harga 500 juta. Rumah itu cukup besar dan sangat nyaman untuk mereka berlima. Namun, apa yang terjadi pada rumah tangga Bambang dan Jihan tidak seindah kelihatannya. Mereka memang sudah berhasil mempunyai rumah impian, memiliki anak-anak yang sehat, dan jumlahnya 3. Impian banyak orang tentunya. Tapi rumah tangga mereka tidak seindah kelihatannya. Karena pada kenyataannya, mereka berdua sudah lama tidak saling mengobrol. Tidak pernah lagi membicarakan atau berdiskusi tentang masa depan. Karena sejak 4 tahun lalu, saat Jihan mengandung anak ketiga mereka, disitulah Bambang berubah. Dia tidak pernah menghargai istrinya. Dan dia hanya memberi nafkah 50.000 per hari. Bambang juga tidak pernah lagi memperhatikan istrinya. Dia tidak peduli mau istrinya sekarang kurus, kusam, buluk, dan sangat berbeda jauh dengan keadaannya yang dulu. Bambang sama sekali tidak peduli. Yang ia pikir hanyalah dirinya sendiri dan kedua anak perempuannya. Sementara istri dan anak ketiganya tidak pernah ia pedulikan. Mereka mau makan atau tidak, Bambang tidak peduli lagi. Iya, dia terpaksa bertahan di rumah tangga ini hanya demi anak-anaknya. Bambang merasa bahwa dialah yang paling tersakiti di sini. Hanya karena kesalahan yang belum jelas,
Bambang menghakimi istrinya, Jihan. Dia menganggap bahwa wanita itu tidak pantas diperlakukan dengan baik. Padahal dulu mereka saling bekerja sama, terutama dalam membeli rumah itu. Jihan dan Bambang bekerja keras untuk itu. Jihan juga ikut membantu keuangan. Bahkan, dia yang jauh lebih banyak menabung dari Bambang. Karena dari hasil jualan online-nya bisa mencapai belasan juta per bulan. Dari sanalah, Jihan membantu keuangan suaminya. Membantu suaminya menabung agar bisa cepat membeli rumah impian mereka. Tapi semua itu berubah karena suatu kejadian yang belum benar adanya. Apa sebenarnya kejadian 4 tahun silam yang membuat Bambang berubah pada istrinya? Seperti ini ceritanya. Waktu itu, saat usaha jualan online Jihan lagi jaya-jayanya, dia sampai lembur untuk membalasi chat dari pelanggan yang memesan dagangannya. Jihan sebagai reseller, tugasnya hanya posting-posting. Kalau ada yang beli, Jihan langsung memberitahu kepada produsennya untuk mengirim barang. Hanya itu saja tugas Jihan, sangat mudah. Namun hasilnya nyata dan sangat banyak. Tentu Jihan sangat senang sekali melakoni pekerjaannya. Karena dia tidak harus keluar rumah. Dari rumah saja dia sudah bisa membantu suaminya. Dia juga masih tetap bisa mengurus kedua anaknya sebelum anak ketiga mereka lahir. Makanya dengan bantuan Jihan, Bambang bisa cepat mewujudkan impian mereka untuk membeli rumah. Tapi usaha yang Jihan geluti harus terhenti karena ada chat yang memfitnahnya. Pesan tak bertanggung jawab itu berasal dari saudara mereka sendiri. Iya, dari sepupu Bambang sendiri. Sepupunya itu bernama Ferdi. Waktu itu Ferdi mengirim pesan singkat pada Jihan. Seperti ini isinya. Sayang, apakah kamu sudah memikirkan? Aku sangat menunggu jawaban darimu. Aku tidak sabar agar bisa cepat memilikimu. Begitulah isi pesan dari Ferdi. Dan kebetulan sekali, yang membaca pesan itu adalah Bambang. Tentu sebagai seorang suami dia sangat murka mendapati di HP istrinya ada pesan semacam itu dari lelaki lain. Meskipun itu sepupunya sendiri. Tapi tetap, Bambang merasa kecewa pada Jihan. Sebenarnya dia tidak percaya. Namun, untuk memastikan, Bambang membalas pesan itu. Maaf, aku belum bisa memberi kepastian. Akan kupikirkan, aku butuh waktu. Begitu balas Bambang pada pesan itu. Sebenarnya dia sudah sangat emosi, namun dia berusaha menahan amarahnya agar mencari tahu benarkah istrinya dan Ferdi ada hubungan khusus. Tak lama kemudian pesan itu dibalas. Ferdi pun membalasnya, sangat nyambung dengan isi pesan yang dibalas oleh Bambang. Baiklah sayang, aku akan memberimu waktu, tapi jangan lama-lama ya. Aku sudah tidak sabar. Tulis Ferdi tanpa merasa bersalah. Mendapati balasan pesan dari Ferdi, Bambang semakin murka. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mendatangi istrinya yang sedang memasak di dapur. Jihan, apa ini maksudnya? Kenapa Ferdi mengirimimu pesan seperti ini? Tanya Bambang. Kemudian ia sedikit membanting HP itu di atas meja kompor. Jihan yang merasa bingung langsung membaca pesan yang ditunjukkan oleh Bambang. Aku nggak tahu mas ini maksudnya apa. Aku tidak ada hubungan apapun mas dengan dia. Ucap Jihan berusaha meyakinkan Bambang. Tapi laki-laki itu tidak mau mendengarkan istrinya. Ia lebih percaya pada isi pesan itu daripada istrinya sendiri. Kamu tidak usah mengelak. Aku yakin kamu tidak akan pernah mengakuinya. Karena yang namanya orang selingkuh tidak akan mau mengaku begitu saja. Kalau begitu baiklah. Kalau kamu tidak mau mengaku, maka aku akan langsung menanyakan ini sendiri pada Ferdi. Agar semuanya jelas. Aku kecewa padamu Jihan. Selama ini, aku pikir rumah tangga kita baik-baik saja.
Tapi mengapa kamu begitu tega berselingkuh dengan sepupuku sendiri? Ucap Bambang dengan penuh emosi. Kemudian dia pergi dari rumah, karena ia akan langsung menemui Ferdi. Sesampainya di rumah Ferdi, ia langsung menemui sepupunya itu. Dan tanpa basa-basi, Bambang langsung to the point, menanyakan perselingkuhannya dengan Jihan. Ferdi, apa benar kamu ada hubungan spesial dengan istriku? Tanya Bambang dengan wajahnya yang terlihat sangat marah. Kamu tahu dari mana? Tanya Ferdi berpura-pura polos tidak tahu apa-apa. Aku tahu dari HP istriku sendiri. Sebelum aku kesini tadi, aku meminjam HP Jihan. Aku ingin meminta hotspot padanya. Tapi aku malah mendapati pesan darimu. Pesan yang sangat membuatku emosi. Dan akhirnya aku tahu apa yang kalian lakukan di belakangku. Ucap Bambang dengan berapi-api. Tapi istriku tidak mau mengakuinya. Makanya aku kesini akan langsung menanyakannya padamu. Jawab dengan jujur. Apa benar kamu ada hubungan dengan Jihan selama ini? Tanya Bambang dengan suara tinggi. Iya, aku memang ada hubungan dengan Jihan. Mungkin dia takut kamu ceraikan, sehingga menutupi perselingkuhan kami. Kami sudah lama kok ada hubungan. Sudah 1 tahun terakhir. Jawab Ferdi tanpa berpikir terlebih dahulu. Entah apa tujuannya. Tapi yang jelas, pria itu memang mau memfitnah Jihan. Padahal, Jihan tidak ada hubungan apapun dengan Ferdi. Dia istri yang setia. Dia hanya menggunakan ponsel untuk kepentingan bisnisnya dan juga memberi kabar pada suami, mertua atau saudara yang lainnya. Mendapatkan jawaban seperti itu, tentunya Bambang sangat marah. Dia tidak percaya lagi dengan Jihan. Setelah mendapatkan jawaban itu, Bambang pulang ke rumahnya. Dia mendapati Jihan sedang menangis di dapur. Tentu, Jihan sangat syok dengan semua ini. Karena dia merasa tidak pernah melakukan atau ada hubungan apapun dengan Ferdi. Tapi bisa-bisanya pria itu mengirimkan pesan, sehingga membuat suaminya curiga dan murka. Benarkan dugaanku? Kamu memang pembohong, Jihan. Ferdi sudah mengakui semuanya. Kalau memang kalian ada hubungan selama ini, sudah 1 tahun terakhir, aku tidak menyangka, Jihan. Alasanmu saja memakai ponsel untuk bekerja. Tapi nyatanya apa? Kamu malah selingkuh dengan sepupuku sendiri. Tega kamu, Jihan. Tega sekali. Aku akan menceraikanmu. Aku tidak mau punya istri sepertimu, tukang selingkuh. Ucap Bambang lagi berapi-api. Dia begitu marah. Namun, Jihan langsung bersujud di kaki suaminya. Dia bersumpah tidak pernah melakukan hal itu. Bahkan tanpa ragu, dia membawa nama Tuhannya. Karena dia yakin tidak berselingkuh dengan Ferdi seperti apa yang dituduhkan oleh suaminya sendiri. Aku tidak pernah selingkuh, Mas, dengan Ferdi. Dan aku mohon, Mas, jangan ceraikan aku. Kasihan anak-anak, Mas. Aku tidak mau berpisah dengan mereka. Ucap Jihan dengan linangan air mata, sembari terus memegangi kaki suaminya. Baiklah, aku tidak akan menceraikanmu. Tapi, kamu rasakan, akibat dari perbuatanmu, aku akan membalasnya. Aku tidak terima. Baik, Mas, aku akan terima. Yang penting, kamu jangan ceraikan aku, Mas. Aku tidak mau anak-anak kita mengalami kejadian seperti aku dulu, Mas. Orang tuaku bercerai, dan aku mendapatkan ibu tiri yang kejam. Aku tidak mau anak-anakku mengalami itu, Mas. Aku tidak mau. Ucap Jihan terus memohon pada Bambang. Tidak ada hal lain yang bisa ia lakukan. Dia tidak mau bercerai, karena dia takut masa lalunya terulang pada anaknya. Padahal belum tentu semua ibu tiri itu kejam. Ada juga yang baik, bahkan jauh lebih baik dari ibu kandung. Tapi rasa trauma yang Jihan alami membuat dia ketakutan jika harus bercerai dengan Bambang. Ia lebih memilih dia saja yang menderita dan mendapatkan hukuman dari suaminya, walaupun sebenarnya ia tidak melakukan kesalahan apapun. Mulai dari hari itu, Bambang tidak pernah lagi memberikan nafkah yang layak untuk Jihan, hanya 50.000 per hari. Itu pun untuk makan dan segala keperluan lainnya. Jihan pun karena tak ingin terus dicurigai,
dia memutuskan untuk tidak menggunakan ponselnya. Dia hanya menyimpan satu nomor saja, yaitu nomor suaminya. Sementara kontak yang lain sudah ia hapus. Dia juga tidak lagi berjualan secara online. Dia mengundurkan diri. Dan lebih banyak ponsel itu dipakai oleh kedua putrinya. Merekalah yang menguasainya. Karena Jihan tidak mau suaminya merasa curiga ketika melihat ia bermain ponsel. Bambang menyetujui membelikan kuota, asalkan bukan dipakai untuk hal-hal yang buruk oleh Jihan. Itu pemikiran yang ada di otak Bambang. Hingga akhirnya Jihan telah datang bulan. Setelah ia memeriksakan diri, ternyata dia positif hamil. Dan anak itu Bambang mengira adalah anak dari Ferdi. Dia tidak pernah mau mengakui putra ketiganya. Selama kehamilan Jihan, Bambang tidak pernah perhatian. Tidak seperti dulu saat kehamilan anak pertama dan kedua. Jihan semakin terpojok. Suaminya selalu curiga setiap hari. Bahkan tanpa alasan yang jelas, Bambang membatasi dirinya. Tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh kemana-mana kecuali belanja. Itu pun hanya belanja di dekat rumah saja. Karena kebetulan tetangga mereka ada yang membuka kios. Dan semuanya lengkap di sana. Mulai dari bahan pokok hingga sayuran semuanya ada. Sehingga Jihan tidak perlu keluar rumah terlalu jauh. Karena di dekat rumah saja sudah tersedia semuanya. Mulai hari itu juga Jihan berusaha mandiri. Dia bertekad untuk tidak mengeluh. Yang penting dia masih terus bisa bersama anak-anaknya. Dia berpikir keras agar uang 50.000 itu cukup untuk semuanya. Untuk deterjen, membayar listrik, air, dan untuk makan. Jihan berpikir keras hingga membuat badannya kurus. Setiap hari dia hanya bisa makan sekali atau 2 kali. Kalau masih ada sisa nasi. Sementara kalau sudah habis dimakan anak-anaknya, Jihan hanya bisa meminum air putih dengan jumlah yang banyak, agar rasa laparnya hilang. Bukan Jihan tak mau membuktikan bahwa memang dia tidak berselingkuh, tapi pengakuan Ferdi membuat keadaannya semakin terpojok. Suaminya lebih percaya pada sepupunya itu daripada istrinya sendiri. Jihan juga belum mendapatkan cara bagaimana membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tentulah, Bambang akan lebih marah pada istrinya daripada ke Ferdi, sebab Ferdi adalah sepupunya. Dan menurut Bambang, hubungan keluarga jauh lebih penting daripada hubungannya dengan istrinya sendiri. Bahkan, saat Jihan melahirkan putra ketiga mereka, Bambang tidak mau menunggunya. Dia juga tidak mau membayar rumah sakitnya. Jihan terpaksa menjual mas kawin, harta satu-satunya yang ia miliki, untuk membayar biaya rumah sakit. Kembali ke masa sekarang. Jihan baru saja selesai mencuci pakaian secara manual, karena dia tidak mau menggunakan mesin cuci. Sebab kalau dia memaksa, maka pengeluarannya akan semakin membengkak di hal listrik dan juga air. Makanya, untuk mengurangi pengeluaran, Jihan memilih mencuci manual saja. Dia juga sudah bertekad untuk tidak mengeluh, karena percuma saja. Suaminya itu tidak akan pernah mempercayainya, karena yang ada di otaknya, istrinya itu salah, sudah berselingkuh, dan tidak akan pernah bisa memaafkannya. Selama ini, Jihan masih mengurus rumahnya dengan baik, merawat anak-anaknya dengan tulus, dan juga melayani suaminya dengan baik, walaupun Bambang tidak pernah menganggapnya. Bambang selalu cuek. Tidak pernah lagi ia mengajak istrinya itu bicara. Karena Bambang terlalu muak. Dia juga tidak pernah lagi menyentuh istrinya itu. Walau dia tidak mendapatkan pelayanan biologis dari istrinya, Bambang tidak pernah jajan di luar. Dia masih setia. Karena prinsipnya, kalau istrinya selingkuh, maka dia tidak akan melakukan hal yang sama. Kalau dia sampai melakukan hal yang sama, maka ia sama saja hinanya dengan istrinya itu. Makanya sekuat mungkin, Bambang menahan hawa nafsunya agar tidak sembarangan melampiaskan pada orang lain. Walau untuk sebagian laki-laki hal itu sangat sulit.
tapi Bambang mampu melakukannya. Setelah selesai menjemur, Jihan melihat suaminya sudah pulang. Dia tidak menyambut kepulangan suaminya itu, karena Bambang yang melarangnya. Dia lebih senang kepulangannya disambut oleh anak-anaknya, tapi bukan anak ketiga mereka, melainkan hanya anak pertama dan kedua saja. Hari ini Bambang pulang dengan membawa ayam crispy kesukaan anak-anak. Dia langsung memanggil kedua putrinya itu dan mengajak mereka makan bersama. "Ayo nak, kita makan," ucap Bambang sembari tersenyum ke arah putrinya. Ayah bawa apa nih?" tanya keduanya dengan kompak. "Ayah bawa ayam crispy kesukaan kalian," jawabnya. Kemudian mereka dengan lahap memakan ayam crispy itu. Masing-masing dapat bagian sepotong. Bambang hanya membeli 4 potong saja. 1 untuknya, 1 untuk putri sulungnya, 1 untuk putri tengahnya, sementara 1 lagi untuk putra sulungnya. Iya, semenjak putranya itu sudah bisa makan apapun, Bambang mulai memperdulikannya, walau selama ini dia tidak pernah mau tahu. Tapi ia masih punya hati nurani. Dia tidak tega jika melihat putra bungsunya itu hanya memperhatikan kakaknya yang sedang makan enak. Sejak saat itulah dia tidak tega. Jadi setiap kali ia membelikan makanan untuk putri-putrinya, maka dia tidak lupa juga membelikan untuk putra bungsunya. Tapi mana bagian Jihan? Tidak ada. Bambang tidak pernah lagi membelikan sesuatu untuk istrinya itu, walaupun hanya sekedar ayam goreng saja. Karena baginya, Jihan sudah cukup makan makanan dari nafkah yang ia berikan setiap hari 50.000. Dan tidak perlu lagi dia membelikan makanan yang enak seperti ini. Karena memang itu pantas didapatkan oleh Jihan, istri yang tidak setia. Itulah pemikiran Bambang selama ini.